Melihat dua anak kecil itu, sebenarnya tadi pergi kemana? Sudah malam begini di luar gelap gulita. Cuacanya sedingin ini kalian ternyata pakai sesedikit ini. Bai Xiaolang dengan cepat menggaruk kepala dan menampilkan ekspresi canggung. Sebenarnya kami mengantar burung yang terluka kembali ke sarangnya. Tadi ada seekor burung yang terluka jatuh ke jendela kami. Kami balut lukanya lalu antar pulang. Bai Su baru saja dengan geli memelototi mereka. Tidak takut dingin pula, cepat masuk. Menatap punggung dua anak kecil yang polos dan menggemaskan itu, tidak tahan berkomentar dalam hati. Anak-anakku ini benar-benar lembut menggemaskan dan baik hati. Mayat-mayat di hutan kalau bisa bicara pasti akan kehabisan kata-kata, anak-anakmu memang lembut menggemaskan sih, waktu meledakkan kepalaku pun wajahnya masih memasang senyum menggemaskan. Anak baik sekali ya mereka. Di sisi lain, Bi Yue yang sedang dikurung itu marah sampai berputar-putar di tempat. Urusan sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kalian ini berguna untuk apa? Dia karena Bai Su sampai dicabut jabatan militer dan dikurung. Tentu saja amarah itu tidak bisa ditelan begitu saja. Dia tidak terima, diam-diam menyuruh suaminya untuk menyewa beberapa orang membunuh Bai Su. Hanya saja tidak menyangka mereka bahkan urusan sekecil ini pun tidak bisa diselesaikan dengan baik. Orang yang pergi ternyata tidak ada satu pun yang kembali. Semua tidak berguna, pergi. Di sisi lain, keluarga Bai yang mengetahui Bai Sue membangkitkan kemampuan khusus juga menjadi panik. Nenek buyut Bai Su menatap Bai Ruxin. Kamu pergi dulu temui Bai Su dan berunding dengannya. Suruh dia minta kepada pemimpin untuk membebaskan Sue. Kalau dia tidak setuju, kita hasut perkampungan ras singa untuk menekan pemimpin. Sue juga tidak melakukan kesalahan besar. Bukankah hanya memfitnah Bai Su sedikit saja? Tidak sampai membunuh atau membakar. Tidak perlu sampai menahan ibu dan anak itu selama ini. Bai Sue adalah kelinci singa. Seluruh betina keluarga Bai adalah kelinci singa. Ini adalah simbol garis darah mereka. Sedangkan Bai Su hanyalah kelinci Belanda hasil persilangan. Bukan garis darah murni keluarga Bai. Jadi harapan kami hanya bisa digantungkan pada Bai Sue. Sementara itu, jauh di negeri selatan, Li Chenlin dengan suram menatap layar siaran langsung Bai Su. Matanya penuh dengan kemarahan setelah merasa dipermainkan. Pikirannya terus memutar ulang kata-kata dingin dan menusuk yang diucapkan Bai Su sebelum melompat dari kapal. Dirinya sendiri tidak pernah dipermainkan orang seperti ini. Tapi ketika tahu Bai Su sebenarnya tidak benar-benar mati, di dalam hatinya pikiran pertama yang muncul adalah kegembiraan luar biasa. Tapi yang menyusul setelahnya adalah rasa malu dan marah karena merasa dipermainkan dan dihina. Belum pernah ada betina yang berani menghinanya seperti ini. Apakah dirinya sendiri orang yang sangat rendahan? Apakah harus selalu dia? Li Chenlin dengan suram menyapu pandangan ke arah asisten di sampingnya yang tidak berani bersuara. Pergi carikan aku beberapa betina. Para pelayan dikumpulkan semua. Diberitahu bahwa kesempatan bagus telah tiba. Ingin mendapat perhatian khusus dari Tuan Li, hanya ada satu kesempatan ini. Para pelayan wanita ras ular dengan gembira mengangkat roknya dan masuk ke kamar Li Chenlin. Melihat Li Chenlin ternyata tidak menolak, ada yang bahkan memberanikan diri menyentuh otot lengannya yang keras. Li Chenlin menahan rasa tidak nyaman di dalam hati. Mengangkat tangan merangkul pelayan ras ular yang ada di pelukannya. Teksturnya tidak pas, terlalu kurus, kering kerontang hampir tidak ada dagingnya sama sekali. Pelayan seharusnya tidak sekurus dan selema ini. Pinggang boleh saja lentur, tapi tidak seharusnya selema ini sampai tidak tahan sedikit pun tenaga. Li Chenlin semakin terganggu dan semakin gelisah. Seharusnya mereka lebih berisi sedikit. Seharusnya lebih penuh semangat sedikit. Lebih hidup dan bersemangat sedikit. Lebih sehat dan berenergi sedikit. Sorot matanya seharusnya lebih tenang dan percaya diri sedikit. Kurang manja sedikit dan lebih anggun sedikit. Betina-betina ini begitu berusaha keras menyenangkan hatinya. Kenapa tubuhnya sama sekali tidak ada reaksi? Sialan, keluar. Para pelayan terjungkal ke lantai dengan wajah penuh ketakutan.
Tapi masih ada pelayan pemberani yang mendekat sambil menampilkan senyum menjilat. Tuan Li, kenapa? Apakah tidak enak badan? Aku punya banyak gaya. Li Chenlin dengan suram menatap pelayan di tepi kasur itu. Tiba-tiba melepaskan kondisi mengubah wujud. Lidahnya yang besar membuka mulut lebar menggigit ke arah pelayan itu. Pelayan di sampingnya ketakutan setengah mati. Pikirannya kosong sampai bahkan lupa harus menghindar. Gigi tajam di lidahnya tepat saat menyentuh leher pelayan itu, tiba-tiba berhenti mendadak. Li Chenlin menarik kembali lidahnya dan tiba-tiba marah. Dia tidak suka aku mencium dia dengan mulut yang sudah pernah makan orang. Berdasarkan apa kalau dia tidak suka maka aku tidak boleh makan? Dia ini siapa sebenarnya? Dia bahkan tidak menyukaiku, bahkan merasa dirinya sendiri menjijikkan. Li Chenlin sekali lagi membuka mulut lebar mau menggigit pelayan itu. Giginya tepat saat menyentuh leher pelayan itu, sekali lagi berhenti mendadak. Di benaknya muncul bayangan beberapa hari itu, Bai Su yang tersenyum riang menemaninya, sikapnya yang manja terhadap dirinya. Dia adalah seekor kelinci kecil yang tidak suka aroma darah. Kalau aku memakan pelayan ini, di gigiku akan terus-menerus ada aroma darah yang tidak habis-habis. Apakah dengan menyikat gigi bisa membersihkannya? Li Chenlin diam-diam menarik kembali lidahnya. Setelah berulang kali bergumul dalam pikirannya, akhirnya malu bercampur marah. Keluar, benda yang mengganggu pemandangan. Satu kibasan ekor menyapu pelayan itu terbang keluar. Dengan kesal menutup pintu kamar. Membuka kembali tayangan siaran langsung. Bai Su di dapur dengan senyum riang sedang menjelaskan sambil mendemonstrasikan kepada semua orang di depan layar cara mengolah bahan makanan. Dia membanting barang di kamar, frustrasi karena tanpa Bai Su di dekatnya bahkan melampiaskan amarah pun tidak bisa. Sialan, rasa kesal karena amarah tidak ada tempat untuk dilampiaskan membuat seluruh dirinya gelisah tidak karuan. Ingin sekali ada satu peluru meriam yang meledakkan seluruh dunia. Semua manusia buas di dunia ini mati saja semua. Suara lembut Bai Su mengalir di layar dengan penuh senyum. Kalau terus tidak bisa memotong dengan baik, jangan marah dan kesal ya. Tarik napas dalam-dalam, biarkan emosimu melambat. Kamu pasti bisa. Li Chenlin entah kenapa merasa sedih. Bersandar lemah di dinding dengan rasa kalah. Wajahnya terbenam di lekukan lehernya sendiri, matanya memerah. Su, aku merindukanmu. Elias seperti biasa duduk di tepi jendela. Beberapa anak kecil dengan penurut makan di meja makan. Bai Su melihatnya berbaring di kursi goyang dengan mata terpejam. Mengambil jaket di samping untuk diselimutkan kepadanya. Begitu disentuh, orang itu langsung membuka mata dengan waspada. Elias yang lebih dulu bereaksi tertawa kecil. Kukira di usia setua ini masih ada orang yang ingin membunuhku. Bai Su dengan geli menatapnya. Kakek, kewaspadaanmu terlalu tinggi ya. Belakangan ini kamu sebaiknya jangan terlalu sering ke warung. Usiamu sudah tua, tulangmu juga sudah tidak terlalu kuat. Cuaca semakin dingin, setiap hari naik turun gunung. Aku khawatir kamu tidak kuat. Elias dengan tersenyum melambaikan tangan. Bukankah sudah kubilang, anggap saja olahraga, tidak apa-apa. Bai Su kembali mengernyitkan alis. Setidaknya ada orang yang setiap hari mengantar jemput Anda, baru aku bisa tenang. Cucumu Dr. Elias, kulihat orangnya cukup bisa diandalkan. Kalau dia tidak sibuk, bisa minta dia untuk mengantar jemput Anda. Elias menatapnya setengah jam lamanya. Tiba-tiba tertawa dengan ekspresi penuh perhatian. Kenapa, kamu ingin bertemu dengannya? Bai Su memang ingin bertemu dengan Elias. Dia ingin minta bantuan Elias untuk melakukan operasi untuknya. Maka harus lebih dulu membuka simpul di hatinya, membuatnya kembali berdiri di meja operasi. Kalau tidak, rahimnya yang masih dipegang Bai Su itu, semakin lama bisa menimbulkan banyak variabel yang tidak terduga. Bai Su sengaja menampilkan sedikit ekspresi malu-malu. Sebelumnya bukankah kakek tua ingin menjodohkan aku dengan cucunya? Sekarang hanya perlu menunjukkan sedikit saja kesan suka pada Elias, kakek pasti akan membantu. Bai Su dengan agak tidak enak hati menundukkan kepala. Aduh kakek, biarkan saja aku bertemu dengannya. Lalu,
Apakah Dr. Elias punya pacar yang sedang dijalani sekarang? Beritahu aku ya, boleh tidak? Elias melihat ekspresi malu-malu dan wajah memerahnya. Kamu benar-benar naksir dia. Cucuku ini belum pernah pacaran. Dia kayu yang tidak peka romansa. Kalau kamu jatuh hati padanya belum tentu berakhir baik loh. Baisu tersentak sebentar dengan wajah memancarkan kilatan mundur. Kalau begitu bagaimana? Aku sebaiknya batal saja kali ya. Elias berdeham lalu kembali membalik keadaan. Tapi kalau kamu sedikit lebih agresif, belum tentu dia tidak akan tertarik. Baisu dengan canggung menggaruk kepala. Kakek, kamu menyuruhku sebagai seorang gadis bagaimana bisa agresif? Aduh kakek, kamu bicara apa sih? Atau kapan-kapan kamu ajak dia naik gunung makan bersama saja. Aku masak sendiri untuknya, sebagai tanda terima kasih. Baisu mendekat sedikit dan mengangguk. Dengan baik memijat bahu dan menepuk-nepuk kaki si kakek tua. Kakek, bagaimana sifat cucumu? Apakah karakternya mudah diajak bergaul? Sehari-hari suka makan apa? Apakah dia sama sepertimu punya kebiasaan rapi berlebihan? Elias sambil menikmati pijatannya, dengan suasana hati baik menjawab. Dia orangnya bersifat sangat baik. Karakternya juga bagus, semuanya bagus. Sehari-hari jarang makan, kebanyakan dia meracik sendiri suplemen nutrisinya. Soal kebiasaan rapi, lumayanlah. Dokter memang biasanya lebih memperhatikan kebersihan diri. Katanya, dia melirik sekilas saat pandangan Baisu jatuh padanya. Hanya saja setelah datang ke sini batas kebiasaan rapinya itu semakin lama semakin rendah saja. Baisu tidak menyadari keanehan di ekspresinya. Tentu saja tampan. Dia benar-benar manusia buas paling tampan yang pernah kulihat. Di depan kakek, memuji cucunya pasti tidak salahkan. Elias akhirnya mengangguk. Baiklah, karena kamu begitu menyukainya, akan kusuruh dia datang menemuimu kapan-kapan. Mata Baisu berbinar. Asyik. Dia dengan tidak menyembunyikan kegembiraannya, membuat Elias senang. Elias tanpa sadar melengkungkan sudut bibirnya. Sorot matanya memancarkan sedikit kebahagiaan yang tulus. Dia awalnya hanya sedang mengawasi, tapi tidak menyangka dirinya sendiri perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Baisu tidak menyangka si kakek tua secepat itu bertindak. Keesokan harinya Elias langsung datang berkunjung. Saat pintu terbuka, Baisu tersentak sebentar lalu matanya langsung berbinar. Elias dengan wajah membawa senyum lembut dan sopan. Panggil aku Elias saja. Kunjungan pertama, biar ku bawakan sebuket bunga. Kakek bilang tidak yakin dengan seleramu, jadi aku menyiapkan sendiri sesukaku. Semoga kamu suka. Baisu dengan agak malu-malu menerima bunga itu. Terima kasih, aku sangat suka. Tidak menyangka kamu akan masuk sepagi ini. Aku belum siapkan apa-apa. Elias dengan santai berkata, tidak apa-apa, kamu jalani saja sesuai ritmemu. Tidak perlu repot-repot mengurusiku, aku sudah sarapan tadi. Baisu melihat dia duduk di tempat biasa kakeknya duduk, sempat tersentak sebentar. Berpikir sejenak akhirnya tetap menyeduhkan secangkir teh hangat untuknya. Baik, kalau begitu kamu duduk dulu ya. Aku mungkin akan agak lama menyelesaikan pekerjaan. Kita makan siang jam 1 siang boleh. Baisu mulai mempersiapkan bahan makanan, membuka siaran langsung. Warung seperti biasa ramai. Baburo datang dengan wajah membawa sedikit keanehan. Nona Bai, ada tamu dari keluarga Yan datang. Keluarga Yan dari klan pemimpin manusia buas ras mayat hidup. Baisu melihat ekspresi seriusnya, wajahnya tidak terlalu senang. Kira-kira sudah menebak lagi-lagi ada rombongan yang datang dengan niat tidak baik. Mereka menyebut namaku secara langsung untuk bertemu denganku. Baburo menggeleng. Tidak ada itu, mereka hanya masuk untuk makan. Tapi ekspresi wajah mereka terlihat tidak terlalu ramah. Baisu mengangguk. Kalau begitu kamu layani dulu mereka dengan baik. Selama mereka tidak mencari masalah, tidak usah dipedulikan dulu. Di meja makan, Yantai sedang duduk bersama beberapa manusia buas mayat hidup di meja makan.
Menatap satu meja masakan dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Di sampingnya duduk Bai Jiayue, melirik sekilas ke arah Yantai dan merendahkan suaranya. Jangan lupa nanti, pihak Bai Ruxin terus tidak datang menemui Bai Su untuk menyuruhnya membebaskan Bai Sue. Maka kita akan langsung menekan Bai Su dengan kekuatan kita. Nanti kita pakai kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan dengan menghancurkan gudang ini. Membuat Bai Su tahu betapa kuatnya posisi kita. Lalu memaksanya untuk melepaskan Bai Sue. Yantai mencium aroma pekat di meja makan dan mengangguk. Bagaimana kalau makan dulu sedikit? Dia dengan takjub menatap satu meja masakan, hampir lupa untuk apa dirinya datang ke sini. Dengan sendok yang belum terlalu mahir, dia mengeruk satu sendok lidah sapi dan memasukkannya ke mulut. Mengunyah beberapa kali lalu matanya melotot tidak percaya. Ini apa? Dia belum pernah makan sesuatu dengan tekstur seperti ini. Sepertinya tanpa sengaja jatuh ke dalam perangkap makanan Bai Su. Dia kembali tidak tahan mengeruk satu sendok besar lagi ke mulutnya. Rasanya luar biasa enak, sungguh menakjubkan. Lian Mang memanggil beberapa bawahan di sampingnya. Kalian cepat coba ini, enak sekali. Bai Jiayue di samping geram melihat tingkah mereka. Lian Mang menginjak kaki Yantai di bawah meja, memberi isyarat agar dia segera menghancurkan toko ini. Yantai sama sekali tidak mempedulikannya. Lidahnya baru saja terpikat oleh lidah sapi belum sempat sadar, sudah terpikat lagi oleh perut babi renyah. Baru sedikit sadar dan mau bicara, sudah terpikat lagi oleh daging sapi campur ketumbar. Tentu saja dia masih ingat dia datang untuk urusan tertentu. Sialan, kenapa perangkap makanan wanita bernama Bai Su ini begitu banyak? Bai Jiayue di samping juga mulai tidak tahan. Aroma pekat itu membuatnya tidak tahan mengecas air liur karena keinginan makan. Tapi demi menjaga harga diri dia tetap menahan diri untuk tidak makan. Yantai di samping hampir-hampir lupa tugas hari ini. Bahkan menoleh menatap Bai Jiayue di sampingnya. Wakil ketua, kamu tidak makan. Bai Jiayue dengan dingin memalingkan wajah. Aku tidak mau makan. Aku hanya makan suplemen nutrisi yang khusus diracik ahli gizi pribadiku. Yantai juga hanya menyapa secara basa-basi sopan. Sebenarnya dia justru berharap Bai Jiayue tidak makan. Melihat beberapa orang akhirnya menghabiskan semua makanan di meja, Bai Jiayue tepat waktu bersuara. Yantai, sekarang sudah cukup kan? Maksudnya sudah kenyang, cepat kerjakan tugas. Yantai justru menoleh menatap Baburo. Bung, masakan yang sama tolong tambah satu porsi lagi untukku. Terima kasih. Bai Jiayue dengan kesal memelototi Yantai. Makan. Kamu jangan lupa kita hari ini datang untuk apa? Yantai dengan tersenyum manis menatapnya. Tenang saja wakil ketua, bagaimanapun kita memang akan membuat keributan di sini, juga pasti tidak akan bayar. Kalau begitu kenapa tidak makan lebih banyak lagi sekalian gratis? Bai Jiayue tidak menyangka anak dari pemimpin manusia buas mayat hidup ini ternyata begini tidak bisa diandalkan. Tidak tahan dengan jijik membalikkan mata berkali-kali. Tahu begini sejak awal tidak bersedia urusan ini diserahkan padanya, seharusnya dia mencari orang yang lebih berumur saja. Saat itu bawahan di sampingnya tiba-tiba berseru terkejut. Bos, badanku gatal sekali. Yantai mengusap-usap perutnya, sambil melirik dua bawahan di sampingnya dengan tatapan masih ingin tambah lagi. Sudah berapa hari tidak mandi? Tega sekali bicara begitu. Bawahan dengan canggung menggaruk kepala. Bukan itu, bagian lukaku yang gatal, yang dipukul biru lebam 2 hari lalu olehmu itu. Dia mengangkat bajunya dan melihat memar di tubuhnya ternyata sudah hilang secara ajaib. Yantai tersentak sebentar lalu tiba-tiba paham. Aku mengerti, mungkin itu kemampuan khusus penyembuhan betina kecil itu. Aku dengar makanan yang dia buat bisa menyembuhkan beberapa penyakit di tubuh. Dua manusia buas mayat hidup itu dengan ajaib meraba-raba bagian yang terluka. Benar-benar sudah membaik, sungguh ajaib. Bai Jiayue di samping memutar bola mata, dengan nada memperingatkan menatap Yantai. Kamu jangan lupa kamu sebenarnya datang untuk apa.
Yantai agak gelisah melirik sekilas ke arahnya. Tentu saja dia tahu mereka datang untuk membuat keributan. Tapi masakan yang seenak ini, sayang sekali kalau toko ini dihancurkan. Agak sayang juga. Bai Jiayue melihat ekspresi raguannya pada wajahnya, langsung marah. Yantai, kamu mau melanggar perintah ayahmu. Jangan lupa, tujuan kita adalah menyelamatkan Bai Sue. Apa kamu tidak ingin menikahi betina dari keluarga Bai? Kalau urusan sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan dengan baik, masih ingin keluarga Bai kami memberikan betina untuk menikah denganmu. Mimpi. Sorot ragu di mata Yantai langsung lenyap seketika. Urusan besar dan kecil, dia masih bisa membedakan. Dibandingkan makanan enak di depan mata dengan kemampuan khususnya, tentu pernikahan seumur hidupnya lebih penting. Tenang saja. Aku tahu. Baburo membawa giliran kedua makanan, tapi dengan peka menyadari suasana di meja makan tidak senyaman sebelumnya. Dia dengan tenang meletakkan makanan ke meja dan diam-diam mundur. Yantai menatap satu meja makanan lezat, teringat ancaman Bai Jiayue tadi, keinginan makannya berkurang setengahnya. Kalau bukan demi sukunya, sungguh sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang keluarga Bai. Betina keluarga Bai selalu bersikap tinggi hati. Yantai hanya sebentar merasa muram. Setelah memasukkan satu potong iga domba bakar yang masih berbunyi mendesis berminyak, suasana hati buruknya langsung sirna lagi. Makanan ini benar-benar ajaib. Tadi jelas-jelas sangat tidak senang. Tapi setelah makan makanan ini, seluruh diriku langsung kembali bahagia. Yantai menghabiskan makanan itu sampai bersih, suasana hatinya kembali cerah. Warung sebagus ini, kalau betina kecil itu tidak bermusuhan dengan lembaga perlindungan betina, tidak bermusuhan dengan keluarga Bai, alangkah baiknya. Dia pasti akan setiap hari mampir ke warung ini. Yantai dengan perut kenyang mengusap-usap perutnya, melempar isyarat mata kepada dua bawahannya. Tiga orang bangkit dengan sorot mata penuh ancaman, baru mau menyapu jatuh piring di meja ke lantai. Tiba-tiba terdengar suara yang jernih dan bersih di sampingnya. Bagaimana? Apakah makanannya sesuai selera? Yantai belum pernah melihat betina secantik ini. Terbengong menatapnya, pikirannya kosong. Dua bawahan di sampingnya juga tidak jauh lebih baik. Baisu melihat mereka tidak menjawab, kembali bertanya dengan senyum riang sekali lagi. Baisu tersenyum lebih lebar lagi. Kalau begitu syukurlah. Kalian seharusnya baru pertama kali ke sini ya. Aku takut kalian tidak terbiasa dengan makanan di sini. Yantai dibuat terpana oleh senyumnya. Merasa setengah badannya jadi lemas. Sudah terbiasa kok, enak sekali. Bai Jiayue kembali membersihkan tenggorokannya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Wanita ini sama sekali tidak menarik, tidak sesuai standar kecantikan federasi. Kalian kenapa segenit itu? Membuatku marah saja. Yantai sama sekali tidak menyadari gerak-geriknya, hanya terpaku menatap Baisu. Kamu pemilik warung ini ya? Tahu begini pemilik warungnya secantik ini, aku tidak akan menghancurkan tokonya. Oh, malah menghancurkan kakiku sendiri. Haha. Yantai baru sadar salah bicara, dalam hati panik untungnya tadi tidak keceplosan. Kalau tidak betina kecil ini mungkin akan membencinya. Betina secantik ini, dia tidak ingin dibenci olehnya. Bai Jiayue melihat tidak bisa mengandalkan Yantai, baru mau bertindak sendiri. Dari luar Yan Jiu tiba-tiba berlari masuk dan menarik Yantai. Kak, kamu belum bertindak kan? Bai Jiayue karena terganggu juga tidak sempat bertindak. Yan Jiu dengan gembira memeluk Yantai. Kak, kakak hamil. Baru saja periksa kandungan katanya hamil satu betina. Aku sengaja datang buru-buru memberitahumu. Yantai dengan antusias melompat berdiri dan menarik dirinya keluar. Ayo, aku mau lihat. Yan Jiu buru-buru menahannya. Tunggu dulu, aku belum selesai bicara. Yantai terburu-buru ingin melihat kakaknya, dengan agak tidak sabar menatapnya. Kenapa kamu cerewet sekali? Yan Jiu dengan tersenyum melihat ke arah Baisu di samping. Urusan kakak masih harus berterima kasih banyak kepada Nona Bai. Kemandulannya bukan hanya disembuhkan, malah sekarang sudah punya anak.
Bai Su juga ikut senang. Bisa disembuhkan saja sudah bagus. Setidaknya menyelesaikan satu urusan besar di hati kakakmu. Lebih dari sekadar menyelesaikan urusan besar di hati kakak. Urusan ini bagi seluruh keluarga manusia buas ras singa memiliki makna penting yang tidak tertandingi. Bai Jiayue di samping melihat arah pembicaraan ini, dalam hati merasa tidak nyaman. Mungkin saja sembuh dengan sendirinya. Bagaimana kamu tahu itu? Pasti karena masakan Bai Su yang berperan. Masalah yang dokter saja tidak bisa sembuhkan, makan 2 kali makanannya saja langsung sembuh. Kalau begitu rumah sakit semua harus tutup dong. Yan Jiu berbalik menatapnya dengan tatapan seperti melihat orang yang IQ-nya rendah. Apa kabar burung itu? Bukannya seharusnya Anda lebih tahu dari saya. Wakil Ketua Bai Ruxin pun sudah pulih kemampuan melahirkannya, masa Anda tidak tahu? Bai Jiayue dalam hati tersentak. Tentu saja dia tahu, hanya saja tidak percaya makanan Bai Su bisa punya efek sebesar itu. Tapi melihat Yan Jiaren begitu yakin ekspresinya, dalam hati dia juga mulai goyah. Jangan-jangan ini benar, Bai Ruxin usianya sama dengannya, sudah mencapai usia menopause, ternyata bisa hamil lagi. Kalau begitu, kalau dia juga datang makan beberapa kali masakan Bai Su, apakah dia juga bisa berbunga kembali di usia tua? Yantai wajahnya penuh senyum bersemangat, menatap Bai Su seakan ingin kedua bola matanya menempel padanya. Yan Jiu khawatir kakaknya ini akan menyinggung Nona Bai, buru-buru menarik orang itu. Nona Bai, beberapa hari lagi adikku akan mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu ingin mengundang Anda untuk berkenan hadir. Tidak tahu apakah Anda ada waktu. Bai Su berpikir sebentar sambil sedikit mengernyit. Aku mungkin tidak bisa sempat. Juga tidak tahu apakah bisa meluangkan waktu. Yan Jiu khawatir membuatnya kesulitan dan tidak menemukan jalan keluar. Tidak masalah. Aku akan mengirimkan undangan kepada Anda. Kalau ada waktu silakan datang, kalau tidak ada waktu juga tidak masalah. Sesuaikan dengan jadwal Anda saja. Bai Su baru tersenyum dan mengangguk. Mengantarkan semua orang pergi, warung pun sudah tutup. Dia menghela napas lega, menyuruh Baburo dan yang lain membereskan peralatan makan di luar. Dirinya sendiri berbalik masuk ke dapur mulai memasak. Elias duduk di ruang tamu di samping, menatap sosoknya yang sibuk. Orang-orang yang datang tadi membawa niat tidak baik ya? Bai Su menoleh dan tersenyum kepadanya. Ya begitulah, pada dasarnya belum pernah bertemu yang benar-benar sulit dihadapi. Elias dengan tersenyum tipis. Kalau merasa lelah, bisa istirahat sebentar. Meski Bai Su sudah berkali-kali bilang kepadanya bahwa dia ingin membuka warung yang membuat semua orang senang, dirinya tetap saja tidak tega melihat betina secantik ini setiap hari diganggu seperti ini. Tangan Bai Su yang sedang memotong sayur sempat berhenti sebentar lalu memanfaatkan kesempatan berkata, "Aku memang berencana istirahat sebentar. Setelah turun salju bulan depan, warung akan tutup. Tahun depan musim semi baru buka lagi." "Tidak buka lagi?" Sorot mata Elias memancarkan kilatan terkejut. Apakah tidak ingin membuatnya terlalu lelah? Tapi kalau dia tidak buka, dirinya sendiri bagaimana mencari alasan untuk datang ke sini menemuinya? Bai Su mengangguk sambil bekerja sambil berkata, "Iya, jadi nanti kalau kakekmu ingin makan masakanku, mungkin tidak akan semudah itu lagi. Setelah turun salju jalan gunung licin, aku juga tidak tenang kalau dia setiap hari datang ke sini." Elias buru-buru terucap, kakek mungkin akan sangat merindukanmu. Kamu tahu sendiri dia selalu suka berada di sini. Dia juga suka makan masakanmu." Bai Su mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, jadi aku punya satu ide. Setelah masuk musim dingin kalian seharusnya juga tidak sesibuk itu lagi kan? Kamu bisa datang ke sini belajar memasak. Pulang untuk dimasakkan untuk kakek." Belajar memasak. Elias tersentak sejenak tidak langsung bereaksi. Sepertinya dengan begini, dirinya sendiri punya lebih banyak alasan untuk bertemu dan berkomunikasi dengannya secara sah. Cukup masuk akal sebagai cara yang baik. Berpikir sejenak akhirnya mengangguk. "Baik, aku ikut kamu belajar memasak.
Baisu mengayunkan pisau di tangannya. Mau langsung dicoba sekarang? Elias dengan geli berkata. Jadi tujuan sebenarnya kamu memanggilku ke sini hari ini, adalah untuk mengambil tenagaku ya? Baisu mengusap hidungnya. Tidak ada kok, mana berani aku menyuruh tangan yang biasa memegang pisau bedah, untuk membantuku memegang pisau dapur. Sorot mata Elias jatuh di tangan kecilnya. Sebagai dokter dia lebih tahu dari orang lain. Tubuh kelinci kecil yang berisi ini, lebih segar dan berair dari yang terlihat di permukaan. Baisu memiringkan kepala dengan bingung menatap matanya. Kamu sedang memikirkan apa? Kenapa melamun begitu? Sorot mata Elias sedikit berkedip. Tidak ada apa-apa. Dia dengan tenang mundur sedikit menjauh, membiarkan aroma persik manis yang ditangkap hidungnya menyebar lebih jauh. Sebagai betina dengan daya tarik tubuh yang mematikan, ternyata begini tanpa pertahanan sama sekali. Apakah harus dibilang dia hatinya besar atau bodoh? Bahkan kewaspadaan dasar pun tidak ada. Baisu mengerjap matanya yang besar. Lalu kenapa kamu tidak memotong? Cepat coba sana. Elias baru tersadar, ternyata di tangannya sudah tergenggam pisau yang sangat mirip pisau bedah. Alisnya tiba-tiba mengerut tegang. Secara naluri ingin melempar pisau itu. Baisu dari samping memegang punggung tangannya, mengatur jari-jarinya. Aku ajari kamu. Begini, 3 jari belakang menggenggam gagang pisau. Ibu jari dan telunjuk mengontrol arah dan kekuatan. Elias merasa dirinya sekali lagi dikelilingi aroma manis persik. Gelombang demi gelombang menerjang nadinya. Nadinya seperti permukaan air yang bergelombang riak, menerjang akal sehatnya. Dia sangat membenci memegang pisau. Baisu seperti tidak menyadari penolakannya. Tangan kecilnya yang lain memegang tangannya yang lain, menariknya ke arah lobak. Saat menekan pakai pangkal jari, jangan gunakan ujung jari untuk menahan. Mudah terpotong jarinya, lengkungkan jari dan gunakan persendian untuk menahan lebih baik. Meski Elias selalu terbiasa dengan ketenangan dan tanpa nafsu, ini juga pertama kalinya dia merasakan gejolak perasaan seperti ini. Telinganya sedikit memerah secara tidak wajar. Sususu. Dia ingin menarik tangannya kembali, memberitahunya bahwa dirinya tidak suka memegang pisau, juga tidak suka memotong sesuatu dengan pisau. Ini akan membuatnya teringat kenangan yang tidak menyenangkan. Aduh! Seiring gerakan tangannya yang ditarik kembali, Baisu mendesah pelan dan buru-buru menarik tangannya. Ujung jari telunjuknya yang putih halus muncul setetes darah. Merah menyilaukan mata. Elias dengan serius meminta maaf. Aku tidak sengaja. Baisu buru-buru melambaikan tangan. Tidak apa-apa, luka kecil saja. Menjulurkan lidah dengan lincah menjilat tetesan darah itu ke dalam mulut. Lalu membungkuk mencari plester di lemari. Memasak itu, sering memotong sayur mana mungkin tidak melukai tangan. Aku sudah terbiasa, masalah kecil saja. Pikiran Elias seketika meledak. Yang tersisa hanyalah bayangan sekilas yang baru saja terlihat, pemandangan basah, merah muda, bersih, dan lembut itu. Baisu menempelkan plester lucu, baru kembali menyadarkannya. Masih mau belajar. Elias yang awalnya ingin menjelaskan, mengatupkan bibirnya diam sejenak. Bertemu pandang dengan sorot matanya yang penuh harap dan antusias, akhirnya hatinya melunak juga. Belajar. Baisu menepuk bahunya. Kamu mau coba sendiri lagi tidak? Atau sebaiknya belajar dulu cara membersihkan benang udang dengan pisau saja. Walaupun terpotong miring juga tidak apa-apa kok. Elias menatap udang di tangannya. Udang itu bahkan sempat melompat di papan potong. Tampak penuh vitalitas. Baisu dengan geli menatapnya. Tidak apa-apa, memang tujuannya untuk dimakan. Sejak hari pertama Elias memegang pisau bedah, semua orang memberitahunya bahwa pisau di tangannya digunakan untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan nyawa. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pisau untuk mengakhiri sebuah nyawa. Elias merasa dirinya semakin tertarik dengan betina ini. Tapi kematian kakek pasti ada hubungannya dengan dia. Sebelum jelas penyebab kematian kakek, dia tidak akan sembarangan terlalu dalam berinteraksi dengannya. Sorot mata Elias berkedip.
Oh ya, apakah kakekku pernah bicara sesuatu denganmu? Baisu berpikir sebentar dan menggeleng. Sebenarnya tidak ada apa-apa, dia jarang bicara. Biasanya hanya duduk di kamar pribadinya. Mau makan apa akan bilang padaku. Yang paling sering dibicarakan adalah bagaimana masakan ini lebih enak dimasak. Elias berpikir sebentar lalu mengganti pertanyaan. Apakah dia sering menyebutkan namaku di depanmu? Aku cukup penasaran bagaimana pandangan kakek tentang diriku. Baisu memiringkan kepala. Kakek jarang sekali menyebut tentangmu. Hanya waktu memberiku cincin ini. Sambil bicara dia secara tidak sadar menyentuh cincin yang tergantung di lehernya di balik baju. Sorot mata Elias berkedip. Bilang apa? Boleh kamu beritahu aku? Baisu mengingat kembali kata-kata kakek saat memberikan cincin itu. Kakek hanya bilang cincin ini terbagi dua. Kamu punya satu, aku juga punya satu. Dia juga bilang cucunya adalah orang yang tidak pandai menjaga diri sendiri. Menyuruhku untuk memperhatikan kesehatannya. Tidak pandai menjaga diri sendiri, Elias tidak tahan tertawa kecil. Tidak juga sih, tidak sampai segitu tidak menjaga diri sendiri. Baisu berpikir sebentar lalu sedikit mengernyit. Kakek juga bilang beberapa hal yang kurang baik pertanda. Dia bilang cincin ini sangat penting, menyuruhku untuk memakainya dan jangan dilepas. Juga bilang setelah memberikan cincin ini ke aku, dia sudah merasa berhasil menyelesaikan tugasnya. Mati pun tidak masalah lagi. Dia tidak akan begitu mudah dicelakai. Tapi hari ini mendengar perkataan Baisu, sepertinya kakek sudah meramalkan bahwa ada orang yang akan mencelakai dirinya sendiri. Dia cukup mengenal kakeknya. Kalau hanya karena pernah menyelamatkan nyawa kakek, seperti alasan adik perempuannya yang sudah meninggal itu, kakek tidak akan rela mati demi menyerahkan cincin itu. Kecuali orang yang membunuh kakek, bukan hanya ingin kakek mati, tapi juga ingin membunuh Baisu. Maka kakek baru memberikan cincin itu kepada Baisu. Yang bisa membuat kakek rela mengorbankan nyawa untuk melindunginya, hanya kekuatan inti keluarga Landon. Tapi betina kecil ini, apa yang ada di dalam dirinya yang berhubungan dengan kekuatan inti keluarga Landon? Dia menyamar sebagai kakek, sudah menjaga di restoran ini sekian lama, juga belum menyadari ada pergerakan apa di sekitar. Baisu melihatnya melamun, mengulurkan tangan melambai-lambai di depannya. Elias, kamu sedang memikirkan apa? Aku bicara denganmu sudah memanggilmu lama sekali. Elias tersadar dengan agak canggung. Maaf, aku tadi melamun. Kamu bilang apa? Baisu tersenyum menatapnya. Aku bilang kamu juga harus istirahat dengan baik. Meski pekerjaan itu penting, tapi kita juga harus belajar untuk melambatkan diri dan menikmati hidup. Jangan buat kakek khawatir. Elias tertawa kecil dan mengangguk. Baik. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Baisu sama sekali tidak punya niat jahat. Sepertinya dia memang benar-benar suka orang yang ramai, ceria, dan baik hati. Sungguh aneh, bagaimana bisa ada orang yang begitu menyukai keramaian? Dia dengan penasaran bertanya langsung. Baisu mendengar pertanyaannya tidak tahan terkejut sebentar. Apa itu tidak baik? Warung kecil ini sangat ramai, terasa seperti rumah. Dia menatap Elias kembali mengarahkan topik kepada dirinya. Apakah kamu pernah merasa tekanan besar atau sangat lelah? Elias dengan tersenyum tipis. Tentu saja ada, apalagi saat melakukan pekerjaan riset. Kadang tekanannya besar sampai tidak bisa dibayangkan. Baisu dengan penasaran menatapnya. Lalu apa yang harus dilakukan supaya kamu bisa senang kembali? Elias menatapnya, hampir mengira Baisu ingin menyenangkan hatinya. Tapi matanya bersih, hanya ada rasa penasaran tanpa ada kekaguman. Lalu memberitahunya bahwa yang bisa membuat dirinya senang adalah relaksasi. Relaksasi bisa membuat pikiranku santai, meredakan tekanan. Baisu curiga dirinya salah dengar. Relaksasi. Kamu terlalu belak-belakan ya. Elias sangat tenang. Aku cukup mementingkan kebutuhan ini, jadi memang selama ini belum mencari cara lain. Wajah Baisu langsung memerah. Tidak menyangka Elias akan tiba-tiba mengatakan topik sebelak-belakan itu.
Setelah mengantarkan Elias pergi, Bai Su berbalik masuk ke dapur. Mulai sibuk dengan masakan baru. Ini adalah pesanan keluarga Yan. Dengar dari Yan Jiu, adiknya yang makan masakannya sudah hamil 4. Jadi belakangan ini mereka terus memesan masakan, berharap betina-betina lain di suku mereka juga bisa melahirkan lebih banyak anak. Memanfaatkan saat tidak ada orang, Bai Su melepaskan kemampuan kelinci 3 sarang. Di dapur selain tubuh aslinya, muncul 3 rupa yang persis sama. Setara dengan ada 4 orang yang membantu di dapur. Setelah sibuk menyelesaikan semua itu, Lu Tingyan kebetulan datang membawa anggur. Bai Su agak bingung. Kamu dapat anggur dari mana? Lu Tingyan mengusap-usap telinga kelincinya. Persembahan dari bawahan. Bai Su menyipitkan mata mendekat. Pemimpin Lu menerima suap secara pribadi ya? Lu Tingyan tertawa pelan. Kalau begitu tangkap aku saja. Sebaiknya disiksa sedikit. Lihat apakah ada kesalahan lain yang kuperbuat. Bai Su matanya berbinar. Kalau begitu malam ini kita bisa makan malam dengan lilin. Makan malam dengan lilin. Lu Tingyan belum pernah mendengar istilah ini. Itu makan malam seperti apa? Bai Su dengan senyum riang berjinjit dan mencium dagunya sekali. Menyebalkan, maksudnya makan malam romantis dengan lilin. Siapa juga yang mau makan kakimu yang berbulu itu? Lu Tingyan tidak tahan tertawa lebar. Kalau begitu aku boleh berharap nih. Melepas jubah tebalnya, menyingsing lengan baju dan berjalan mendekat. Perlu bantuan. Bai Su menyerahkan 1 keranjang udang hidup kepadanya. Kalau begitu kamu bantu aku bersihkan ini. Buang benang udang, lalu kepala ekor dan kulitnya. Lu Tingyan dengan santai menarik benang udang. Tenang saja, aku tidak seperti orang bodoh tertentu, tidak perlu diajari pun bisa membersihkan udang dengan lancar. Bai Su tersentak sebentar lalu dengan agak tidak berdaya menatapnya. Kamu ini tidak kekanak-kanakan ya? Lu Tingyan mendengus pelan. Yang perlu diajari sampai pegang tangan baru bisa belajar bersihkan udang, itu yang kekanak-kanakan. 2 orang, 1 memasak 1 membantu di dapur. Ditambah iga domba panggang yang sudah matang, masakan pun cepat selesai. Bai Su sedikit merapikan diri. Meski wajahnya tidak berdandan, tapi karena ada kemampuan penyembuhan, walaupun tidak berdandan, kulit wajahnya sudah jauh lebih segar dibanding orang yang berdandan. Lu Tingyan melihatnya perlahan turun dari tangga, langsung terdiam sejenak. Su. Bai Su dengan agak malu-malu berjalan ke depannya. Sayang, kamu mau makan dulu atau makan susu dulu? Belum sempat Bai Su selesai bicara, tiba-tiba dia ditarik jatuh di atas meja. Dia terkejut dan dengan malu-malu menatapnya. Kamu tergesa-gesa sekali ya. Pesta ulang tahun keluarga Yan diadakan dengan sangat meriah. Konon kabilah manusia buas ras singa sangat sulit untuk hamil. Maka pemimpin manusia buas ras singa, Yan Hongyi, setiap hari di rumah memantau angka kelahiran sampai bulu di lehernya hampir memutih karena khawatir. Karena itu, begitu mengetahui putri bungsu keluarga Yan, Yan Qingya, hamil 4 sekaligus, Yan Hongyi bukan hanya bersemangat sampai semalaman tidak bisa tidur. Maka pesta ulang tahun putri bungsu keluarga Yan kali ini diadakan dengan sangat besar-besaran. Sebelum berangkat ke pesta, Bai Su lebih dulu menelepon video Yan Jiu. Aku malam ini akan hadir bersama Lu Tingyan. Undangan tidak menulis jam acara. Aku ingin tanya jam berapa malam ini. Di seberang video, Yan Jiu tiba-tiba terkejut keras. Gambar bergoyang dengan hebat. Apa, pemimpin Lu ternyata akan datang? Dia, benarkah Nona Bai? Apakah pemimpin besar benar-benar akan datang? Wajahnya tidak jelas apakah lebih banyak terkejut atau lebih banyak ketakutan. Bai Su dengan agak ragu menatap Yan Jiu di video. Kenapa, bukankah kalian sudah mengirim undangan kepadanya? Ekspresi Yan Jiu agak aneh. Nona Bai mungkin belum tahu. Pemimpin besar tidak pernah ikut acara-acara seperti ini. Kami kira dia tidak akan datang. Terima kasih Nona Bai sudah mengingatkan. Kami sekarang langsung pergi bersiap-siap. Yan Jiu buru-buru menutup video.
meninggalkan Baisu dengan ekspresi bingung. Apa yang diingatkan? Apa yang dipersiapkan? Apakah dia yang terlalu banyak pikir, atau Yan Jiu yang benar-benar salah paham sesuatu? Baisu menoleh menatap Lu Tingyan yang ekspresinya serius di sampingnya. Lu Tingyan, kamu tidak pernah ikut pesta. Lu Tingyan mengangkat kepala dari kesibukannya sebentar, melirik sekilas ke arahnya. Sepertinya pernah ikut deh. Lalu kembali menundukkan kepala mengurus rambut Baisu. Baisu sudah menyerah untuk menyelamatkan rambutnya. Lalu kenapa ekspresi Yan Jiu tadi seperti terkejut sesuatu? Lu Tingyan dengan tidak fokus menggumamkan jawaban. Akhirnya kepangan rambut sampai di ujungnya, dia menarik napas dalam-dalam. Menggunakan karet rambut kecil berwarna pink di sampingnya untuk mengikat kepangan itu. Di bagian bawah dipasangkan satu pita kupu-kupu kecil. Baisu dengan wajah hitam. Kamu memang harus memasangkan pita ini untukku. Lu Tingyan mengusap keringat di kepalanya dengan penuh ketegasan. Sangat lucu loh. Cocok denganmu. Baisu menahan dorongan untuk menendangnya turun dari kasur. Memutuskan untuk bertanya kepada Yodel saja lewat pesan. Pemimpin kalian biasanya tidak pernah ikut pesta ya? Yodel diam sejenak lalu membalas. Sejak ikut pesta ulang tahun dewasa Anda dan diberi obat, sejak itu siapapun yang mengundangnya dia tidak pernah pergi lagi. Ini adalah satu-satunya kali dia pernah hadir. Baisu terkejut. Oh, pantas saja waktu aku bicara dengan Yan Jiu, dia kelihatan agak aneh. Saat mengetahui pemimpin akan menghadiri pesta ulang tahun, Yodel juga terkejut. Anda mungkin belum tahu, tingkat popularitas pemimpin besar di kalangan bangsawan. Nona Bai semoga beruntung. Mobil Baisu dan Lu Tingyan tiba di depan pintu gedung pesta. Dia baru akhirnya mengerti apa maksud Yodel saat mengucapkan semoga beruntung itu. Pintu gerbang gedung pesta dipenuhi manusia buas yang berdiri padat. Dengan penuh harap menatap arah mereka. Datang, datang, datang. Benarkah tidak salah? Sepertinya benar mobil pemimpin Lu. Astaga, cepat bantu lihat rambutku berantakan tidak. Aku benar-benar sangat bersemangat. Sudah berapa tahun tidak bisa melihat pemimpin Lu. Hari ini akhirnya bisa terwujud mimpiku. Kamu bilang seberapa besar muka keluarga Yan ini. Bahkan pesta keluarga kerajaan negeri selatan saja tidak bisa mengundang pemimpin Lu. Ulang tahun putri bungsu keluarga Yan ternyata berhasil mengundangnya. Baisu benar-benar terkejut dengan suasana megah itu. Karpet merah di pintu masuk membentang sejauh 2 kilometer, sampai ke sudut jalan besar di pinggir kota. Tidak hanya itu, di pintu gerbang dengan Yan Hongyi sebagai pemimpin keluarga Yan, seluruh keluarga Yan berdiri menunggu di pintu. Di kedua sisi pintu gerbang digantung 2 bendera merah besar. Di sisi kiri tertulis, "Selamat datang pemimpin Lu, kunjungan pertama ke keluarga Yan." Di sisi kanan tertulis, "Terima kasih Nona Baisu, cahaya Anda menerangi keluarga Yan." Di tengah digantung spanduk, "Selamat datang pasangan tercantik dan tertampan di seluruh kerajaan, kehadiran Anda membawa kehormatan." Baisu tiba-tiba agak menyesal dan menoleh menatap Lu Tingyan di sampingnya. Kalau sekarang aku lepas kepangan rambut ini, masih sempat tidak? Lu Tingyan menegakkan tubuhnya, dengan sedikit gugup dan kecewa menatap Baisu. Kenapa? Tidak bagus ya, aku rasa sangat cantik, lagi pula kepangannya juga tidak berantakan. Sususu, kamu sudah janji hari ini membiarkan aku yang mendandanimu. Baisu ingin memberi tamparan untuk dirinya sendiri semalam. Lokasi kejadian yang sangat fatal. Telinga dan ekor serigala Lu Tingyan terkulai turun. Sususu, apakah kamu tidak suka? Aku sudah belajar dengan sungguh-sungguh selama sebulan, menghabiskan 6 jam untuk membuat tatanan rambut ini untukmu. Baisu menarik napas dalam-dalam dan dengan terpaksa mengangkat senyumnya. Tidak, aku sangat suka. Dia tiba-tiba memahami kenapa anjing itu dijinakkan dari serigala. Mobil mewah perlahan berhenti di depan gerbang. Di samping Yan Hongyi, Yan Tai, Yan Jiu, serta putri bungsu Yan Qinya semuanya gugup luar biasa. Sedang ragu apakah harus menyambut sekarang. Terlihat Lu Tingyan melangkah dengan tenang,
sudah mengelilingi mobil mewah ke sisi lain dan membuka pintu mobil. Garis wajahnya yang tajam dan dingin seketika melembut. Melihat Baisu keluar dari mobil, semua orang baru setengah bit kemudian teringat. Ternyata hari ini pemimpin besar datang menemani istri kecilnya yang manja, bukan datang sendirian. Hadir hari ini termasuk kepala keluarga lama Bai Junlan, membawa cucu perempuannya Bai Ruxin dan Bai Jiayue, serta cucunya Bai Ruyan yaitu ayah Baisu. Bai Jiayue melihat orang yang turun dari mobil ternyata Baisu, secara naluri menoleh menatap adiknya Bai Ruyan. Wajah Bai Ruyan memancarkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Baisu ternyata bisa hadir bersama Lu Tingyan di pesta. Keluarga Bai berbisik soal sikap dingin Bai Ruyan ke Baisu selama ini, dan kecemburuan diam-diam mereka melihat status barunya. Bai Jiayue menatap adiknya yang malang dengan ekspresi sinis. Kelihatannya juga bukan akting. Sekarang anakmu ini sudah jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi. Sebentar lagi kamu harus rajin-rajin merayu dia. Bai Ruyan mendengus dingin. Apa yang perlu dibicarakan? Biasanya hanya anak yang merayu ayah. Belum pernah dengar ayah merayu anak. Kalau dia berani di depan begitu banyak orang tidak mengakuiku sebagai ayahnya, kuanggap dia memang punya nyali. Dalam ingatannya, Baisu sejak kecil sampai besar selalu bersikap penurut dan tidak berani membantah. Disuruh memperkenalkan diri di depan umum saja dia bisa gugup sampai gagap. Sama sekali tidak seperti putri keduanya Baisue, yang tenang dan percaya diri, anggun dan ramah. Sekali lihat saja sudah tahu betina bangsawan didikan keluarga besar. Bai Ruxin di samping mengingatkan dengan suara pelan. Adik ketiga, dengar-dengar dulu Rahel pernah mendatanginya, tidak berhasil membawa orang pulang ke keluarga Bai. Kamu yakin dia masih sama seperti yang kamu ingat? Bai Ruyan tertawa mengejek. Paling-paling hanya merasa sekarang sudah menemukan sandaran. Tapi pada dasarnya tetap saja sosok yang tidak bisa dibawa ke depan umum. Bisa punya prospek apa? Lihat saja gerak-geriknya yang menunduk dan mengelak itu, benar-benar memalukan keluarga Bai kami. Kalau sekarang yang berdiri di samping pemimpin itu adalah Sue, pasti jauh lebih anggun dan percaya diri darinya. Itu baru sosok yang seharusnya dimiliki putri keluarga Bai kami. Baisu memang menunduk dan mengelak. Kepangan rambut seperti taman kanak-kanak di kepalanya membuatnya tidak bisa mengangkat kepala. Dengan kesal dia diam-diam mengulurkan tangan mencubit pinggang Lu Tingyan. Lu Tingyan tanpa berubah ekspresi dengan penuh manja menatapnya, mengulurkan tangan membiarkannya menggandeng lengannya. Rasa pamer membawa porselen yang dirias cantik dengan tangan sendiri keluar ini, sungguh membuat dirinya sangat senang. Semua orang baru melihat dengan jelas tatanan rambut Baisu. Kepangan rambut yang berantakan di bawah rambutnya itu kenapa? Dijepit dengan pita warna pink mencolok yang dijuluki, warna kematian. Bagaimana bisa? Di acara penting seperti hari ini, tatanan rambut istri pemimpin kita hari ini sungguh sangat lucu. Lihat sikap bangga pemimpin besar itu, jangan-jangan tatanan rambut ini adalah karya tangannya sendiri. Bai Ruyan melihat penampilannya, semakin mendengus dingin merasa dia sangat memalukan. Tapi melihat keluarga yang dengan penuh semangat ingin menyambut, dia tetap tidak tahan untuk melangkah lebih dulu dari mereka. Lucu sekali, sejelek apapun dia tetap betina keluarga Bai kami, putrinya. Mau menjalin hubungan pun tidak boleh ada orang lain yang mendahuluinya. Bai Ruyan melangkah maju dengan menjilat ke arah Lu Tingyan, mengangguk. Pemimpin besar, pertama kali bertemu, sungguh senang sekali. Dia kemudian menoleh menatap Baisu di samping, memasang gaya sebagai orang tua. Baisu, malam ini menemani pemimpin besar harus tahu diri. Jangan sampai mempermalukan pemimpin besar. Mengerti? Dia kemudian dengan sikap menjilat mengulurkan tangan kanannya ke arah Lu Tingyan. Sungguh merepotkan Anda yang membawanya hadir di pesta ini. Kalau bisa berjabat tangan dengan Lu Tingyan, bukan hanya dirinya, seluruh nilai keluarga Bai bisa naik di kalangan bangsawan ibu kota. Lu Tingyan lama tidak mengulurkan tangan, seolah-olah sama sekali tidak melihat keberadaannya. Dengan asyik menikmati kepangan rambut indah yang dia jalin sendiri di kepala Baisu. Senyum di wajah Bai Ruyan kaku.
Pemimpin sudah mau menjadikan putrinya sebagai contoh untuk membentuk citra suami penyayang istri, bagaimanapun juga harusnya memberinya sedikit muka. Setidaknya dia adalah calon mertua Lu Tingyan yang belum resmi. Lu Tingyan ragu sejenak, mata panjangnya menurun. Melirik sekilas dengan jarak yang dingin. Kamu siapa? Bai Ruyan canggung sekali. Tapi begitu banyak orang menatapnya, dia harus menjaga muka. Maka dengan berpura-pura santai bercanda. Aku ini siapa? Anda belum tahu. Lihat saja Bai Su di samping. Bai Su tiba-tiba dipanggil dengan wajah bingung. Aku. Dia menatap orang itu dengan ragu. Paman, kamu siapa? Sepertinya agak familiar tapi tidak ingat. Wajah Bai Ruyan langsung gelap pekat. Merasakan tatapan dari sekeliling, jari-jari kakinya yang malu sampai bisa membuat lubang besar. Bai Ruyan terdesak oleh keluarga Yan secara halus ke samping. Para bangsawan lain seperti menonton lelucon menyaksikan kekonyolannya. Wajahnya panas membara tapi masih ingin maju lagi. Bai Junlan tidak tega melihatnya, menyuruh Bai Ruxin untuk menarik orang itu kembali. Bai Ruyan marah sampai gemetar seluruh tubuh. Kalian lihat sikap gadis itu tadi. Bagaimana dia berani begitu? Aku ini ayahnya. Dia berani tertawa di depan mukaku di depan begitu banyak orang. Dengan sikap seperti itu dia mau masuk pintu keluarga Bai untuk jadi nona besar lagi, kecuali aku sudah mati. Bai Ruxin sudut mulutnya berkedut. Adik ketiga, ada kemungkinan dia memang benar-benar tidak mengenal Mukan. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti cari kesempatan bicara berdua dengannya saja. Bukan kesalahan Bai Su tidak mengenal orang juga. Dulu waktu Bai Su lahir dan ternyata kelinci Belanda, tidak banyak orang keluarga Bai yang menganggapnya sebagai nona besar yang sah. Hanya dianggap orang biasa yang dipelihara di rumah. Anak itu sejak lahir mungkin tidak pernah bertemu dengannya beberapa tahun. Mana mungkin bisa mengenalinya. Bai Su masuk ke ruang acara dan tertegun. Di mana-mana hanya dipenuhi suplemen nutrisi, hampir tidak ada makanan segar. Federasi sekarang orang yang bisa memasak sangat sedikit. Di acara pesta jelas tidak mungkin ada makanan untuk dimakan. Yang terpenting di pesta seperti ini bukan makan tapi siapa yang lebih unggul. Lebih mirip pesta dansa terbuka. Bai Su menahan diri, wajah Lu Tingyan juga tersenyum kaku. Pantas saja Lu Tingyan tidak suka ikut pesta. Ditatap begitu banyak orang bagaimana mau santai. Bahkan menggaruk leher pun ada yang mengawasi, terkesan kurang anggun. Lu Tingyan melihatnya melamun, mendekat ke telinganya dan berbisik pelan. Di sana ada air mancur yang agak sepi, mau jalan-jalan ke sana. Bai Su mengangguk, kebetulan memudahkan dia untuk membicarakan sesuatu. Maka dua orang pergi ke tempat yang lebih sepi. Tapi tetap menjadi pusat perhatian. Keluarga Bai dengan cepat menyadari gerak-gerik dua orang di sana. Bai Ruyan masih marah, wajahnya sangat tidak enak dipandang. Memperhatikan mereka berdua, tapi dia punya kebanggaan sendiri yang tidak mau menjilat lagi sekali lagi. Beberapa anggota muda keluarga Bai diomeli oleh Bai Ruyan. Pada melamun apa? Sudah kuhabiskan uang membawa kalian ke sini, bukan untuk kalian diam saja seperti kayu di sini. Beberapa anggota muda itu berdandan dengan sangat anggun dan elegan. Di keluarga Bai yang paling disayangi tetua adalah Bai Sue. Dulu acara pesta seperti ini selalu menjadi monopoli Bai Sue. Sekarang Bai Sue dikurung, akhirnya giliran anggota muda lain mendapat kesempatan. Tentu saja mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan diri. Dia dengan percaya diri berjalan ke arah dua orang itu, menghadang Bai Su. Kak! Bai Su terkejut sampai telinga kelincinya yang terkulai langsung berdiri tegak. Lu Tingyan dengan menenangkan menepuk-nepuk dirinya, lalu dengan ekspresi tidak ramah menatap orang di depannya. Kamu siapa? Bai Rongrong tersenyum manis, dengan suara renyah berseru. Kakak ipar. Bai Su dengan aneh menatap gadis kecil di depannya. Kamu, orang keluarga Bai. Bai Rongrong tersenyum mengangguk. Iya. Aku sudah lama ingin mengenal kakak. Selalu tidak ada kesempatan, hari ini akhirnya bisa bertemu. Dengar-dengar kakak buka warung di atas gunung. Lain kali aku boleh coba juga tidak?
Baisu menatapnya dari atas ke bawah sekali. Langsung tahu adik ini pasti tipe teh hijau khusus. Maka dengan senyum yang berjarak menjawab. Kalau kamu sudah lama ingin mengenalku, warungnya buka setiap hari, kapan saja kamu bisa datang. Senyum di wajah Bai Rongrong sedikit terhenti. Sebenarnya aku memang ingin datang sebelumnya, tapi karena belum lulus jadi tidak sempat ada waktu. Kebetulan sekarang sudah liburan musim dingin, beberapa hari lagi aku akan ke warung mencari kakak main. Dia menyadari Baisu berbeda dari betina-betina yang pernah dia temui sebelumnya. Tidak ada yang akan menunjukkan kejahatan sejelas ini. Setidaknya di sisinya,